semena-mena ketika kita gantang langsung bisa rusak. Salam akar rumput Nusantara ya, bersama saya kembali lagi Yoga Channel. Ya, terima kasih teman-teman buat saat hari ini yang tetap masih bergabung, dan juga yang baru bergabung terima kasih. Terima kasih partisipasinya untuk selalu bertanya, like dan juga komen ya teman-teman, terima kasih. Jadi teman-teman, ada pertanyaan kan minggu lalu ya, kita kan membahas mengenai yang namanya burung ternakan pastol ya, burung ternakan pastol. Jadi ada teman-teman kicau nanya ke saya mengenai, Om, bagaimana kalau misalkan pastol itu dimainkan terus sesuai dengan anjuran Om seminggu sekali gitu ya, apakah nanti rusak? Nah, itu jadi pertanyaannya gitu loh. Kalau dimainin terus nanti bisa bukannya rusak Om gitu kan, gitu. Nah, itu pertanyaannya teman-teman. Jadi menarik nih kita bahas ya teman-teman. Jadi ada pertanyaan burung pastol rusak. Ini versi saya ya teman-teman, ini versi saya, teman-teman boleh ikutin, boleh juga tidak. Jadi pertanyaan itu tadi mungkin nanti akan mewakili buat teman-teman yang lain. Saya akan menjelaskan gitu ya, rinci, detail. Semoga ini juga bermanfaat, teman-teman. Jadi pertanyaannya demikian tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sesuatu burung ternakan pastol rusak apa enggak gitu ya. Gini teman-teman, jadi burung rusak atau tidak itu bisa tapi bisa juga tidak, tergantung kita mengkondisikan. Intinya tuh kita mengkondisikan gitu ya. Rusak itu ada tahapannya, jadi nggak semena-mena ketika kita gantang langsung bisa rusak. Semena-mena ketika kita gantang minggu berikutnya ketekan sama yang tua langsung rusak. Tidak teman-teman, tidak demikian. Prosesnya itu ada. Saya jelaskan dulu yang saya udah setting ya. Seminggu baru digantang. Seminggu baru digantang gitu ya teman-teman. Gini, misalkan di minggu pertama ketika teman-teman main jangkrik perdana gantang ya. Perdana gantang itu kita kan nggak tahu burung kayak seperti apa. Paling tidak birahinya kita naikin dulu dengan main jangkrik gitu ya. Ketika kita gantang, ketemu burung yang tua tapi dia nggak terlalu mewah gitu loh, sampai nggak sujud misalnya nih, apakah itu bisa akan rusak ketika kita gantang? Kita kan nggak tahu mainnya punya kita seperti apa gitu kan, jadi random kan. Kalau kita nggak tahu ya kita mainkan, dan rusaknya itu ada prosesnya. Jadi gini, kalau ini prinsip saya ya, teman-teman bisa ikutin atau tidak. Kalau saya tetap gantang, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, tetap gantang. Urusan rusak itu belakangan. Urusan rusaknya saya belakangan. Jadi tetap saya gantang, itu menentukan burung itu bagus atau tidak. Kalau jelek ya saya jual. Tapi bukan berarti burung yang saya jual itu jelek semua, enggak. Gitu. Prinsipnya kalau burungnya di gantangan kurang diem aja masih bisa koncer gitu ya teman-teman. Gini, tidak ada korelasinya ketika burung digantang itu akan jadi rusak ketika ketemu burung tua. Enggak. Logikanya teman-teman bisa berpikir ya, ketika saya gantang perdana minggu pertama main jangkrik nih, saya gantang, tentunya di lakberan dong. Kalau syukur-syukur ada MB kelas muda kan gitu,
Kalau nggak ada MB kelas muda ya udah terpaksa kita mainin yang biasa gitu. Tapi sebisa mungkin cari yang tidak terlalu berat kira-kira tempat gantangannya gitu ya. Jadi yang rada mudah-mudah dulu gitu loh. Karena kita kan baru nyoba gitu. Logikanya teman-teman, tidak akan mungkin pemain nasional, pemain burung-burung mewah main di Latberan. Pemain-pemain burung mewah yang biasa main di Cup, Latberan, Latpres, Cup, nggak akan mungkin main di Latberan. Ketika main di Latberan, paling dia cuman hanya ingin ngebuang birahi, selebihnya tidak. Jadi buat teman-teman, kalau mau nyoba pastol, nggak apa-apa, coba aja gitu loh. Logikanya sih gitu, saya bermain logika aja ya. Dan selama ini saya main seperti itu juga aman-aman aja, murai beduk, murai kolin, ares, aman-aman aja. Jadi ketika kita main Latberan, otomatis kan lawan-lawan kita itu sebenarnya orang-orang lagi nyoba settingan murai juga. Jadi tidak ada burung mewah di situ. Kalau toh ada burung mewah, pasti dia hanya sekali buang birahi. Tidak akan mungkin main kedua, gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa main di keduanya tuh. Kalau teman-teman ragu, main di keduanya aja nggak apa-apa gitu loh. Gitu ya teman-teman. Main di kedua, terus minggu depan main lagi, gitu-gitu. Saya seminggu sekali pasti main. Jadi korelasinya semakin kita sering, itu ada hubungannya, hubungan sebab akibat. Semakin kita sering main, itu akan membuat burung muda itu, pastol itu akan percaya diri. Sama sebenarnya karena kan makhluk hidup ya, pasti dia punya kepercayaan diri yang tinggi ketika dia sering gantang. Orang juga gitu, dan kebetulan dulu saya skripsi memang ngambil tentang kepercayaan diri, dan akhirnya memang ya semakin sering ya semakin percaya diri gitu loh. Kalau dia mau mencoba gitu. Sekali nyoba biasanya ketagihan, bisa kok saya, nah, dia pasti akan melakukan lagi. Begitu juga burung kan makhluk hidup. Semakin dia percaya diri loncat aja, dia akan loncat terus-terusan gitu loh. Dan dia pengen loncat terus-terusan gitu loh. Itu apa ya? Hubungannya, korelasinya, semakin sering dia gantang, semakin akan percaya diri ketika di gantangan. Seperti itu. Tidak akan mungkin burung-burung nasional turun ke Latberan kecuali dia buang birahi. Kalau dia buang birahi, mungkin punya teman-teman ketemu gitu kan, dan akhirnya ketembak, apalagi sampai disujutin, itu baru bisa proses down. Tapi kalau misalkan, kan nggak akan mungkin dia main terus gitu loh. Paling tidak, dia itu main sekali hanya buang birahinya saja. Gitu ya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ragu, ya mendingan nggak usah. Tapi kalau saya akan selalu saya gantang tiap minggu, karena akan membuat burung muda itu semakin percaya diri gitu teman-teman. Jadi korelasinya semakin sering akan semakin percaya diri gitu. Tidak akan mungkin burung nasional main di Latberan, karena biasanya di burung Latberan itu hanya burung yang namanya nyari kondisi, nyari settingan lapangan. Rata-rata sih seperti itu ya gitu. Makanya jangan main di Latpres, tapi Latber aja, yang biasa-biasa aja, yang kelasnya biasa-biasa aja, yang bahkan yang kelasnya mau terakhir nggak apa-apa, yang penting sering aja gitu teman-teman. Jadi jangan takut yang namanya burung itu jelek, jangan takut yang namanya burung akan semakin jelek karena ditembakin nantinya, karena itu kan sebenarnya ketakutan teman-teman, karena ucapan teman-temannya yang lain bilang jangan, katanya nanti ini akan rusak, ini akan rusak. Oh enggak gitu loh, saya udah ngalamin yang namanya 3 burung dan dengan karakter yang berbeda, dan akhirnya semua berhasil gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kalau teman-teman semakin takut, ya akan semakin lama pula jadinya. Seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Semangat ya dulur teman-teman. Matur suwun.